Shalom, saudara-saudariku yang terkasih. Bertemu kembali bersama saya, Romo Irvantinus Tarigan, dalam renungan kitab suci kita pada hari ini, hari Selasa, 18 Februari tahun 2025. Hari ini adalah hari biasa, pekan ke-6. Bacaan hari ini diambil dari Markus bab 8 ayat 14 sampai 21. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, "Berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti." Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu faham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan?" Jawab mereka, 12 bakul. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Masihkah kamu belum mengerti?" Saudara dan saudariku yang terkasih, pernahkah kita merasa cemas akan hari-hari esok? Pernahkah kita dihantui oleh rasa takut bahwa kita tidak akan memiliki cukup, entah cukup rejeki, cukup waktu, atau cukup kekuatan untuk menghadapi tantangan hidup? Hari ini kita merenungkan kisah dari Injil Markus bab 8 ayat 14 sampai 21 itu. Murid-murid sedang berada di dalam perahu bersama Yesus, tetapi mereka mulai khawatir karena hanya membawa 1 roti saja. Di tengah kecemasan mereka, Yesus tidak langsung menenangkan mereka dengan janji makanan atau mukjizat baru. Sebaliknya, Yesus memberi peringatan yang barangkali terdengar aneh. Kata Yesus, "Waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Apa itu ragi orang Farisi dan ragi Herodes? Orang Farisi, jika dilihat dari sisi luar saja, maka bisa dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang saleh. Sayangnya itu hanya dari luar saja. Mengapa demikian? Sebab segala peraturan yang mereka ciptakan dan ikuti sebenarnya cenderung digunakan untuk mengendalikan, untuk memiliki Tuhan. Mereka berpikir bahwa dengan mengikuti hukum secara ketat, mereka bisa memastikan tempat di hadapan Allah. Tetapi dalam kenyataannya, hati mereka jauh dari Tuhan. Dengan kata lain, mereka tahu banyak tentang Tuhan, tetapi tidak melihat dengan benar. Mereka tahu banyak tentang Tuhan, tetapi dalam kenyataannya mereka jauh dari Tuhan. Mereka cenderung hanya melihat apa yang mereka ingin lihat dan hanya mendengar apa yang ingin mereka dengar. Bukan sebaliknya, melihat dan mendengar kenyataan sebagaimana adanya, lalu memaknai hal itu. Dengan cara tertentu, saudara-saudari yang terkasih, kita pun bisa jatuh pada ragi yang demikian itu. Orang-orang bisa menjelaskan kepada kita terkait duduk perkara tertentu, tetapi kita tidak membuka pikiran atau hati. Mengapa? Sebab informasi itu mungkin membuat kita harus keluar dari zona nyaman kita. Oleh karena itu, tidak jarang kita menemui orang yang meminta nasihat di sana-sini. Sayangnya, orang itu kita hanya mau mendengarkan nasihat yang ingin orang itu atau kita dengarkan. Lalu apa itu ragi Herodes?
Herodes memiliki sikap lain yang sama berbahayanya. Ia sepenuhnya sibuk dengan kekuasaan dan urusan duniawi. Baginya, yang terpenting adalah bagaimana ia bisa mempertahankan posisinya, bagaimana ia bisa mengontrol keadaan demi kepentingannya sendiri. Tidak ada tempat bagi Tuhan dalam hatinya, karena yang lebih ia percayai adalah kekuatan pribadi dan kekuatan politik. Saudara dan saudari yang terkasih, Yesus tahu bahwa ada sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada sekadar kehabisan makanan, yakni soal ketertutupan hati dan ketidakmampuan untuk percaya pada Tuhan. Itulah ragi yang berbahaya, yang akan merusak iman secara perlahan dan senyap tapi pasti, sebagaimana cara kerja ragi roti itu. Murid-murid mungkin tidak menyadari bahwa di dalam kegelisahan mereka soal roti, mereka pun mulai terpengaruh oleh cara berpikir yang salah. Mereka telah menyaksikan sendiri bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Lalu 4.000 orang dengan 7 roti. Mereka bahkan ingat berapa banyak sisa roti yang dikumpulkan setelah mukjizat itu terjadi. Tetapi mereka tidak memahami maknanya. Saudara dan saudari yang terkasih, kita seringkali mengingat peristiwa-peristiwa dalam hidup kita, tetapi kita lupa melihat bagaimana Tuhan telah hadir di dalamnya. Kita tahu bahwa kita pernah mengalami pertolongan Tuhan, tetapi tetap saja kita cemas dan takut saat menghadapi masalah baru. Disinilah letak persoalan terbesar manusia. Hari ini, Yesus juga bertanya kepada Anda, bertanya kepada saya. Tidakkah kamu ingat? Tidakkah kita ingat bagaimana Tuhan telah menuntun kita selama ini? Tidakkah kita ingat bagaimana Tuhan telah mencukupi kebutuhan kita? Bagaimana Tuhan telah memberi kita kekuatan ketika kita hampir menyerah? Bagaimana Tuhan telah mengangkat kita saat kita terjatuh? Saudara dan saudariku yang terkasih, mungkin kita sering berpikir bahwa masalah terbesar kita adalah kekurangan. Kurang uang, kurang waktu, atau kurang kesempatan. Tetapi sesungguhnya masalah terbesar kita adalah ketidakpercayaan. Kita kerap lupa bahwa Tuhan yang telah setia di masa lalu juga akan setia di masa depan. Hari ini, marilah kita membuang ragi yang merusak iman kita, yakni ragi kepalsuan yang hanya mencari Tuhan untuk kepentingan pribadi, ragi kesombongan yang ingin mengendalikan segala-galanya, dan ragi kekhawatiran yang membuat kita lupa bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Marilah kita belajar untuk percaya. Ingatlah selalu bahwa jika Yesus ada dalam perahu kehidupan kita, apalagi yang perlu kita lakukan? Jika Dia yang memberi makan ribuan orang dengan hanya sedikit roti dan ikan ada bersama kita, apakah kita masih meragukan pemeliharaannya? Saudara, saudari yang terkasih, demikianlah Yesus mengingatkan kita lagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua.